Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Selamat menyaksikan. Pernahkah kita merasa terhenti sejenak saat mendengar lantunan ayat Al-Quran, meskipun belum sepenuhnya memahami artinya? Ada ketenangan, kekaguman, bahkan getaran hati yang sulit dijelaskan. Itulah salah satu bukti bahwa bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang luar biasa. Keindahan ini tidak hadir secara kebetulan. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan susunan kata, pilihan makna, dan gaya bahasa yang sangat presisi. Disinilah peran ilmu balaghah, yakni ilmu yang mengkaji keindahan, ketepatan, dan kekuatan makna dalam bahasa Arab. Melalui balaghah, kita bisa memahami mengapa satu kata dipilih, mengapa susunan kalimatnya seperti itu, dan bagaimana pesan ilahi disampaikan dengan sangat menyentuh akal dan hati. Maka, jika kita ingin lebih merasakan keindahan Al-Quran, mari kita jelajahi rahasianya melalui ilmu balaghah. Setelah mengetahui bahwa balaghah berfungsi untuk menampilkan keindahan dan ketepatan makna dalam bahasa Arab, balaghah sendiri terbagi ke dalam 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Pertama, ilmu ma'ani. Ilmu ini membahas bagaimana susunan kalimat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembicara maupun lawan bicara. Melalui ilmu ma'ani, kita memahami mengapa suatu ayat menggunakan kalimat berita, perintah, atau penegasan tertentu, sehingga pesan Al-Quran tersampaikan secara tepat dan tidak keliru makna. Kedua, ilmu bayan. Ilmu bayan berfokus pada cara penyampaian makna dengan berbagai gaya bahasa seperti tasybih, majaz, dan kinayah. Disinilah keindahan bahasa Al-Quran semakin terasa, karena satu makna dapat disampaikan dengan ungkapan yang halus, dalam, dan penuh makna simbolik. Ketiga, ilmu badi. Ilmu ini membahas unsur keindahan tambahan dalam bahasa, baik dari segi lafaz maupun makna, seperti keindahan bunyi, keseimbangan kata, dan pengulangan yang indah. Ilmu badi membuat bahasa Al-Quran tidak hanya benar secara makna, tetapi juga indah ketika dibaca dan didengar. Dengan memahami ketiga cabang ini, kita tidak hanya membaca Al-Quran sebagai teks, tetapi juga merasakan keindahan, ketepatan, dan kedalaman pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk pada ilmu badi, yang sering disebut sebagai seni memperindah kata. Ilmu badi merupakan cabang dari ilmu balaghah yang berfokus pada keindahan bahasa, baik dari segi bunyi maupun makna. Melalui ilmu badi, sebuah ungkapan tidak hanya benar secara tata bahasa dan makna, tetapi juga terasa lebih indah, menarik, dan berkesan. Contohnya adalah penggunaan pengulangan kata, keserasian bunyi, atau permainan makna yang membuat kalimat lebih hidup ketika dibaca maupun didengar. Dalam Al-Quran, ilmu badi berperan besar dalam menciptakan keindahan yang menyentuh hati, sehingga ayat-ayatnya tidak terasa monoton, tetapi justru memberi kesan mendalam bagi pendengarnya. Dengan demikian, ilmu badi melengkapi ilmu ma'ani dan ilmu bayan, sehingga bahasa Al-Quran tampil sempurna, tepat maknanya, indah penyampaiannya, dan kuat pengaruhnya bagi jiwa manusia. Pada bagian ini, kita melihat bahwa ilmu badi terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Pertama, muhassinat lafziyah. Jenis ini berfokus pada keindahan dari segi lafaz atau bunyi kata. Tujuannya adalah memperindah kalam melalui keserasian bunyi, pengulangan, atau keseimbangan kata, sehingga ungkapan terdengar lebih enak didengar dan mudah diingat. Keindahan ini dapat dirasakan langsung, bahkan sebelum kita memahami maknanya secara mendalam. Kedua, muhassinat ma'nawiyah. Berbeda dengan lafziyah. Jenis ini menitik beratkan pada keindahan makna. Di sini, keindahan muncul dari kedalaman pesan, pertentangan makna, atau penegasan yang tersirat dalam susunan kalimat. Walaupun tidak selalu tampak dari bunyinya, maknanya justru semakin kuat dan menggugah. Dengan demikian, kedua jenis ilmu badi ini saling melengkapi. Muhassinat lafziyah memperindah bahasa dari luar, sementara muhassinat ma'nawiyah memperindahnya dari dalam. Keduanya membuat bahasa Al-Quran tidak hanya indah didengar, tetapi juga dalam untuk direnungkan. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang muhassinat lafziyah, yakni memperindah lafaz, yang merupakan cabang dari ilmu badi tadi ya. Nah, jadi muhassinat lafziyah ini fokus pada memperindah lafaz dan bunyi kata, yang mana ini tuh juga adalah sebuah seni menyusun kata agar menjadi lebih indah. Muhassinat lafziyah ini terbagi menjadi 3, ada al-jinas,
ada as-saja' dan al-iqtibas. Al-jinas itu dua kata yang mirip bunyi namun beda makna. Kemudian as-saja' itu gaya bahasa atau rima di akhir kalimat. Dan yang ketiga itu al-iqtibas, yaitu suatu kalam yang menyisipkan kutipan dari Al-Quran atau hadis. Jadi dia seperti ya mengutip kata-katanya itu dari Al-Quran atau hadis gitu. Baik, memasuki contohnya. Yang pertama itu contoh dari al-jinas. Ini terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 55 yang bunyinya wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Nah, dalam ayat ini kata sa'ah yang pertama itu berarti hari kiamat, sedangkan sa'ah yang kedua itu berarti sesaat atau waktu. Nah, jadi memang dari segi lafaz, dari segi bunyinya itu sama, namun ternyata maknanya itu berbeda. Selanjutnya, contoh as-saja, yakni pola rima atau penutup di setiap akhir kalimat. Nah, biasanya juga disebut fasilah, yang dia itu menciptakan kesan harmoni dan keindahan. Contohnya itu seperti contoh dalam Quran Surah Al-Mudaththir, ayat 1-3 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, perhatikan setiap akhiran ir-irnya nih, yang mana begitu konsisten ada di setiap ujung ayat pada Quran Surah Mudaththir ini. Tentunya juga bisa kita temukan pada surah-surah lain ya. Banyak yang memiliki akhiran yang seirama, begitu sama. Yang mana itu memperindah ayat Al-Quran jadinya. Oke, lanjut memasuki contoh yang ketiga, al-iqtibas. Nah, itu terdapat di syair yang ada di sini nih ya. La takun zaliman hingga akhir min hamimi wala syafi'in yuta ini. Itu nah, ungkapan di atas itu diambil dari firman Allah Ta'ala. Dikutip dari firman Allah Ta'ala yang bunyinya ma lil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Nah, Quran Surah Al-Ghafir ayat 18. Dalam ilmu balaghah, selain muhassinat lafziyah, terdapat cabang yang disebut dengan muhassinat ma'nawiyah, yaitu keindahan makna yang memperkaya hubungan antar kalimat, bukan hanya sekedar keindahan lafaz. Teknik-teknik ini digunakan untuk memperdalam pesan dan memperindah penyampaian dalam bahasa Arab, khususnya dalam karya sastra dan Al-Quran. Salah satu tekniknya adalah tibak, yaitu menggabungkan dua makna yang saling berlawanan dalam satu kalimat. Mirip dengan itu, muqabalah, menyajikan rangkaian kata yang berlawanan secara berpasangan. Beda dari keduanya, tibak dan muqabalah, mura'atun nadhir justru menyandingkan suatu perkara dengan lafaz yang sesuai, bukan yang berlawanan. Kemudian ada tauriyah, yaitu penggunaan kata yang memiliki makna ganda, sehingga menimbulkan kedalaman dan kejutan makna. Istikhdam adalah teknik menyebut suatu lafaz dengan satu makna, lalu mengembalikan kata ganti dhamir kepada makna yang berbeda, menciptakan permainan makna yang halus. Teknik jam'u menggabungkan dua atau lebih lafaz dalam satu hukum, sedangkan tafrik memisahkan dua perkara yang tampak serupa namun berasal dari jenis yang berbeda. Taqsim digunakan untuk menyempurnakan klasifikasi suatu perkara secara sistematis. Ada pula teknik taklidul madhi bima yusbihu adzam, yaitu memperkuat pujian dengan sesuatu yang tampak seperti celaan, namun sebenarnya justru menegaskan keunggulan. Husnul ta'lil adalah memberikan alasan yang bukan sebenarnya, namun mengandung keunikan
atau keistimewaan yang memperindah makna. Dalam hal kesesuaian antara bunyi dan makna, dikenal teknik i'tilaful lafzi ma'al makna, yaitu pemilihan lafaz yang sesuai dengan maknanya. Misalnya, lafaz yang keras digunakan untuk menunjukkan keberanian, sedangkan lafaz yang lembut digunakan untuk suasana romantis atau bahasa anak muda. Terakhir, uslubul hakim adalah gaya penyampaian yang tidak langsung menjawab pertanyaan sesuai harapan, melainkan memberikan jawaban yang lebih tepat dan bermanfaat sesuai konteks yang lebih luas. Sebagai kesimpulan, dengan memahami teknik-teknik dalam ilmu badi', khususnya muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah, kita dapat lebih mengapresiasi kedalaman makna dalam Al-Quran dan memperkaya kemampuan berbahasa Arab secara lebih indah dan menyentuh hati. Keindahan bahasa Arab menjadi bukti nyata bahwa pesan ilahi disampaikan dengan cara yang paling efektif dan memikat. Sekian dari kami.